Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Ananda, perwakilan dari kelompok 5 mengenai tugas media pembelajaran. Di sini kami mengambil mata pelajaran yaitu dasar-dasar konstruksi bangunan. Kemudian saya akan memaparkan tentang bab 3 yaitu sifat dan karakteristik kayu, di mana kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama yaitu Ahmad Anwar Fuadi NIM 5101419001, yang kedua ada saya sendiri Bella Ananda NIM 5101419004, yang ketiga ada Putri Dia Ayuandira NIM 5101419017, yang keempat ada Indah Tri Rahmawati NIM 5101419019, dan yang terakhir ada Rifaatul Anisa NIM 5101419024. Yang pertama yaitu pengertian kayu. Kayu merupakan sesuatu bahan yang diperoleh dari hasil pohon-pohon di hutan yang merupakan bagian dari pohon tersebut. Setelah diperhitungkan bagian-bagian mana yang lebih banyak dimanfaatkan untuk sesuatu tujuan penggunaan, baik berbentuk kayu pertukangan, kayu industri, maupun kayu bakar. Kemudian pada SNI 033527 tahun 1994 pasal 4 yang berbunyi penggolongan kayu bangunan dibagi dalam 3 golongan pemakaian. Yang pertama yaitu kayu struktural, yang kedua ada kayu non-struktural, dan yang ketiga ada kayu untuk kepentingan lain. Yang pertama yaitu kayu struktural, merupakan kayu bangunan yang digunakan untuk bagian struktur bangunan dan penggunaannya memerlukan perhitungan beban. Kemudian kayu non-struktural merupakan kayu bangunan yang digunakan dalam bagian bangunan tetapi tidak memerlukan proses perhitungan beban. Kemudian yang ketiga yaitu kayu untuk kepentingan lain, merupakan kayu bangunan yang tidak termasuk dalam kedua penggolongan tersebut yaitu kayu struktural dan juga kayu non-struktural, tetapi dapat digunakan sebagai bahan bangunan sementara. Yang kedua ada karakteristik kayu. Ada A, sifat kayu. Sifat kayu tidak terlepas dari sifat pohon yang mempunyai arah serat vertikal dan juga serat arah radial, di mana kayu tersusun dari dinding sel-sel senyawa kimia berupa selulosa dan hemisilulasa. Kemudian bahan kayu bersifat anisotrofik, yaitu memperlihatkan sifat-sifat yang berlainan jika diuji menurut 3 arah utamanya, yaitu longitudinal, tangensial, dan juga radial. Kayu sendiri merupakan satu bahan yang bersifat higroskopik, yaitu dapat kehilangan atau bertambah kelembabannya akibat perubahan kelembaban dan suhu udara di sekitarnya. Kemudian ada B, karakteristik kayu. Dapat dilihat dari karakteristik pohon yang dijadikan kayu sebagai bahan konstruksi, di mana bagian-bagian dari pohon terdiri dari kulit, kambium, gubal kayu, hati, lingkaran tumbuh, dan jari-jari kayu. Di situ terdapat gambar dari potongan sebuah pohon yang terdiri dari kulit luar, kulit dalam, kambium, kayu gubal, hati yang terletak pada tempatnya masing-masing. Kemudian yang pertama yaitu kelebihan kayu. Kayu juga memiliki kelebihan yang pertama yaitu memiliki berat jenis ringan. Karena berat jenisnya ringan sehingga berat sendiri untuk konstruksi menjadi ringan juga. Kemudian kayu mudah didapat. Di Indonesia sendiri merupakan atau terdapat banyak kayu, sehingga kayu-kayu tersebut dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan konstruksi. Yang ketiga adalah kayu mudah dikerjakan. Dengan keterbatasan alat atau dengan alat seadanya saja, kayu bisa diubah menjadi suatu bahan untuk konstruksi. Kemudian yang keempat yaitu kayu memiliki nilai estetika yang tinggi. Yang kelima yaitu kayu dapat dibudidayakan sebagai bahan dari alam. Kemudian yang terakhir ada kayu dikenal lebih aman terhadap bahaya gempa karena sifatnya yang ringan.
Kemudian ada kekurangan kayu. Kayu juga memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu sifatnya kurang homogen. Yang kedua yaitu mudah dipengaruhi oleh iklim maupun cuaca. Yang ketiga yaitu lendutan dapat terjadi pada keadaan kelembapan tinggi. Yang keempat yaitu mudah terserang serangga, jamur, dan juga cacing laut. Kemudian yang kelima yaitu adanya cacat-cacat bawaan dan cacat alam seperti mata kayu dan juga pecah-pecah. Dan yang terakhir yaitu mudah terbakar. Kemudian C, pemeriksaan kayu. Pemeriksaan kayu bisa dilakukan dengan tiga cara. Yang pertama yaitu pengujian visual atau menggunakan alat indera. Yang kedua itu menggunakan alat di laboratorium. Dan yang ketiga itu menggunakan alat di luar laboratorium. Yang pertama yaitu pengujian visual, merupakan pemeriksaan kayu atau melihat kualitas bahan kayu. Itu dapat dikenali dari mulai cacat pohon maupun cacat dari hasil gegarjian. Kemudian yaitu alat di laboratorium. Pemeriksaan kayu di dalam laboratorium yaitu menentukan kualitas kayu yang dikenali melalui pengujian alat di laboratorium. Kemudian ada C, yang ketiga, pemeriksaan kayu di luar laboratorium. Kualitas kayu yang dapat dikenali melalui pengujian alat di luar laboratorium. Ada D, keawetan kayu. Apa sih tujuan dari pengawetan kayu? Tujuannya sendiri yaitu untuk menambah umur pakai kayu lebih lama. Kemudian kelas awet kayu dikategorikan ke dalam beberapa kelas. Ada kelas awet 1 yaitu sangat awet, contohnya kayu jati dan sonor curling. Yang kedua ada kelas awet 2, keawetan kayunya yaitu awet, contohnya kayu merbabu. Dan yang ketiga ada kelas awet 3 yaitu keawetan kayunya kurang awet. Dan yang keempat ada kelas awet 4, keawetan kayunya yaitu tidak awet. Dan yang kelima atau yang terakhir yang kelas awet 5, keawetan kayunya sangat tidak awet. Ada E, sifat mekanik kayu. Perhitungan matematis tersebut berkaitan dengan sifat mekanik kayu, di mana dalam mekanika tersebut dikenal istilah tegangan dan juga regangan. Tegangan merupakan perhitungan distribusi gaya per unit luas, sedangkan regangan merupakan perhitungan perubahan panjang per unit panjang bahan. Kemudian kekuatan lentur atau modulus of elasticity merupakan suatu nilai yang konstan dan merupakan perbandingan antara tegangan dan juga regangan di bawah batas proporsi. Kemudian menurut Coleman dan Coates tahun 1968, kekuatan lentur patah atau modulus of rupture merupakan sifat mekanis kayu yang berhubungan dengan kekuatan kayu, yaitu ukuran kemampuan kayu untuk menambah beban atau gaya luar yang bekerja padanya dan cenderung merubah bentuk dan ukuran kayu. Yang ketiga ada kayu hasil olahan. Pohon merupakan penghasil kayu. Dari bahan kayu tersebut dapat diolah lagi menjadi produk lain. Di Indonesia sendiri kayu dikenal dalam berbagai bentuk. Ada kayu balok utuh, papan, balok maupun dalam bentuk kayu olahan dengan ukuran tebal, lebar, dan panjang yang bervariasi. Contohnya yaitu kayu lapis atau plywood, kayu span timber, kayu chips, dan juga kayu molding. Sedangkan untuk kayu hasil olahan limbah bahan bangunan, contohnya yaitu multiplex, MDF, particle boards, dan juga tychus. Multiplex merupakan produk kayu olahan yang terbentuk dari beberapa lapis lembar kayu. Sedangkan MDF merupakan produk olahan kayu yang tidak tahan terhadap air dan juga kelembaban. Kemudian ada particle boards, itu merupakan produk olahan kayu terdiri dari serbuk-serbuk kayu yang dicampur dengan bahan kimia khusus. Kemudian ada tychus, merupakan produk olahan kayu berupa lembaran corak kayu jati, dimensi panjang, lebar, dan tebal seperti multiplex. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Harapannya dari pemaparan saya di atas tadi itu dapat membantu peserta didik dalam memahami sifat dan karakteristik apa saja yang dimiliki oleh kayu.
Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.